Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki bab 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, siapkan buku paket kalian, buku tulis kalian, dan siapkan diri kalian. Kita akan mulai pelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema dari bab 8 ini adalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Silahkan buka buku paket kalian halaman 108. Materi pertama yaitu berempati. Mari kita berempati. Di antara kalian adakah yang sudah mengetahui apakah itu empati? Pernah mendengar kata empati? Mari kita bahas. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, dan pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Al-ayat Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu atau sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Pun di dalam hadis disebutkan, Haddasana Khalad ibnu Yahya qala haddasana Sufyan an Abi Burdah ibnu Abdillah ibnu Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'minina lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syubbaku asabi'ah. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya, yaitu dari Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Di antara sikap perilaku empati yaitu pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri, dan yang terakhir, senang membahagiakan orang lain. Materi selanjutnya yaitu menghormati orang tua. Apakah kita sebagai anak sudah menghormati orang tua kita? Ataukah kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua? Sungguh sangat besar jasa orang tua kita kepada kita. Di antaranya yang bisa kita sebutkan, mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, kemudian menyusui kita hingga berusia 2 tahun, merawat dan mengayomi kita, kemudian ayah bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak kepada kita, kemudian beliau, kedua orang tua kita memberikan bekal kita pendidikan, dan mereka dengan tulus ikhlas melakukan hal tersebut. Bahkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu abayyuka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji 'alaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Dan di dalam hadis lain disebutkan, "Ridullah biridul walidain, wa sukhtullah bisukhtul walidain." Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah karena murkanya orang tua kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita menghormati kedua orang tua kita? Jika orang tua kita masih hidup, pertama kita bisa memperlakukan keduanya dengan sopan, kemudian membantu pekerjaannya, kemudian mengikuti nasihatnya, dan bisa membahagiakan keduanya. Tidak perlu setelah dewasa, saat kita masih kecil pun kita bisa membahagiakannya dengan tidak mengecewakannya. Lalu jika orang tua kita sudah meninggal, kita pun masih bisa bersikap hormat dan berbakti kepada orang tua. Di antaranya mendoakan mereka agar mendapat ampunan, yaitu doanya adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi orang tua kita yang sudah mereka berdua jalin pada sebelum mereka meninggal, dengan saudara-saudara ayah, dengan saudara-saudara ibu. Kemudian menjaga nama baik mereka dan tidak mencoreng nama mereka. Dan materi kita yang terakhir yaitu menghormati guru. Meskipun kita dalam keadaan tidak bertatap muka, tetaplah jaga sopan santun dan etika kita kepada guru. Islam mengajarkan para murid untuk menghormati guru, sebab guru merupakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita agar menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sikap menghormati guru ini sejatinya sudah dicontohkan para sahabat Rasulullah di zamannya. Para murid begitu hormat pada guru, bahkan melakukan tindakan penghormatan yang berlebihan saking hormatnya. Tapi terkadang seorang murid lupa untuk menghormati gurunya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mulianya seorang guru. Ada juga murid yang hanya menghormati gurunya di saat di sekolah saja, padahal dimanapun dan bahkan sampai kapanpun seorang murid wajib menghormati dan berbakti kepada guru. Apalagi sampai menyakiti hati seorang guru, itu sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak terpuji. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul
utul ilma darajat. Al-ayah Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah saja mengangkat, memuliakan orang yang berilmu. Masa kita sebagai hambanya Allah merendahkan orang yang memiliki ilmu? Maka sebaiknya kita pun harus memuliakan orang yang berilmu. Nah, di antara perilaku menghormati guru yang pertama mengucapkan salam, baik saat bertemu atau ketika kita menghubungi guru melalui pesan, kita harus mengucapkan salam dan bersopan santun. Kemudian 2, memperhatikan apabila diajak berbicara. Jangan ketika guru mengajak berbicara, mempertanyakan bagaimana tugasnya, diabaikan. Kemudian rendah hati, sopan dan menghargai. Kemudian melaksanakan nasihatnya, dan kemudian melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, bahwa kita adalah orang yang mencari ilmu, guru adalah yang memberi ilmu. Jangan seperti seolah guru yang membutuhkan murid, tapi kita pun yang membutuhkan seorang guru untuk mendapatkan ilmu. Semoga kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari pribadi kita yang sebelumnya, dan Allah ridho atas ilmu kita semua. فزلم مرتقى